Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah. Yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema Roh Kudus membangkitkan gerejanya dengan judul renungan Kekuatan Sejati di dalam Roh Kudus. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Mazmur 115 dengan ayat utama pada Zakaria 4 ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk dapat bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan, sehingga pada kesempatan ini kami masih boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 115. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita. Kita akan memuji Tuhan sekarang ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Zakaria 4 ayatnya yang ke-6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Zakaria 4 ayat 6 tadi kita membaca bersama, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Mazmur 115 dimulai dengan pengakuan yang menempatkan manusia pada posisi yang benar. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Kalimat ini bukan sekedar ajakan untuk memuliakan Tuhan, melainkan juga mengungkapkan kesombongan manusia. Pemazmur mengulang, bukan kepada kami. Karena hati manusia terlalu mudah mengambil bagian yang bukan miliknya. Pelayanan dapat berubah menjadi panggung untuk mencari nama bagi diri sendiri. Jabatan dapat berubah menjadi identitas. Keberhasilan dapat berubah menjadi alasan untuk merasa lebih spesial dibandingkan orang lain. Karena itu Mazmur 115 menegaskan, bahwa kemuliaan tidak boleh berhenti pada manusia. Semua harus kembali kepada Tuhan. Mazmur 115 ini lahir dari pergumulan iman umat Allah di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Mereka mengejek umat Allah dengan berkata, "Di mana Allah mereka?" Pertanyaan itu adalah penghinaan. Umat Allah tampak kecil, lemah, dan tampaknya tidak memiliki kekuatan yang dapat dibanggakan. Namun, pemazmur memberikan respons dengan pengakuan iman. Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah tidak menjadi berdaulat karena manusia melihat bukti. Ia memang berdaulat, ia bertahta di surga dan melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Lalu pemazmur membandingkan Allah yang hidup dengan berhala-berhala bangsa-bangsa. Berhala itu terbuat dari emas, perak, secara lahiriah tampak bernilai, namun semuanya buatan tangan manusia. Mereka mempunyai mulut tetapi tidak dapat berbicara, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Berhala tampak indah tetapi mati, tampak kuat tetapi kosong. Di sini pemazmur tidak hanya mengungkapkan betapa rendahnya patung berhala, namun juga menyingkapkan kebodohan hati manusia yang merasa lebih tenang bersandar pada sesuatu yang kelihatan daripada percaya kepada Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kehidupan modern, berhala tidak selalu berbentuk patung. Berhala dapat berbentuk jabatan tinggi, rekening bank yang besar, kekuasaan, pengaruh sosial, jumlah followers, ya, gedung megah, strategi pelayanan, atau nama baik yang dipertahankan mati-matian. Semua itu memang bisa dipakai Tuhan sebagai alat. Namun, semuanya menjadi berhala ketika hati mulai berkata, tanpa ini pekerjaan Tuhan tidak mungkin berjalan. Di titik itu, Tuhan masih disebut dengan mulut, tetapi hati sudah mencari keselamatan dari sesuatu yang lain. Zakaria 4 ayat 6 menegur cara berpikir seperti itu dengan sangat tajam. Firman Tuhan kepada Zerubabel bukan sekedar penghiburan bagi orang yang lemah. Firman itu adalah koreksi terhadap cara manusia menilai pekerjaan Allah. Zerubabel memimpin pembangunan kembali bait Tuhan setelah pembuangan. Keadaannya jauh dari ideal. Umat kecil, sumber daya terbatas, banyak perlawanan. Di mata manusia pekerjaan itu mudah dianggap kecil dan tidak menjanjikan. Namun justru kepada pekerjaan yang tampak kecil itu Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku. Ini tidak berarti manusia boleh pasif. Zerubabel tetap harus bekerja. Umat tetap harus membangun. Umat gereja tetap harus melayani, mengajar, berdoa, memberi, menginjil, dan menggembalakan. Namun semua pekerjaan itu harus diletakkan di bawah pengakuan yang benar, bahwa pekerjaan Tuhan tidak bergantung pada kekuatan manusia. Kita menanam dan menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jika Roh Kudus tidak bekerja, strategi terbaik hanya menjadi sebuah aktivitas yang kosong saja. Jika Roh Kudus bekerja, kelemahan manusia pun dapat menjadi alat yang berharga di tangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, disinilah gereja dan setiap orang percaya perlu introspeksi. Apakah kita sungguh mengandalkan Roh Kudus? Atau hanya menyebut namanya sambil tetap bersandar pada kekuatan yang kelihatan? Kita bisa berdoa dengan bahasa yang terdengar rohani, tapi panik ketika uang berkurang. Kita bisa berkata, Tuhan berdaulat, tetapi kehilangan damai ketika pengaruh kita menurun. Kita bisa mengaku melayani Tuhan, tetapi diam-diam merasa pekerjaan Tuhan akan gagal kalau nama kita tidak terlihat. Mazmur 115 dan Zakaria 4 ayat 6 menyelidiki hati kita pada titik ini. Manusia sering lebih percaya kepada berhala yang dapat dihitung daripada kepada Allah yang hidup. Kekuatan sejati dalam Roh Kudus. Berarti gereja dan orang percaya berhenti memperlakukan alat sebagai sandaran. Jabatan dapat dipakai Tuhan, tetapi jabatan bukan Tuhan. Uang dapat dipakai Tuhan, tetapi uang bukan sumber hidup. Strategi dapat menolong pelayanan, tetapi strategi tidak dapat membangkitkan. Jangan andalkan hal-hal dunia yang tampak kuat dan meyakinkan. Andalkan Tuhan dan kuasa Roh-Nya. Kerajaan Allah bertumbuh karena Roh Allah bekerja dengan cara
dan di dalam waktu yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan dan menegur kami, bahwa seringkali kami mengandalkan pada hal-hal yang tampaknya kuat, hebat, sementara itu adalah semuanya sia-sia. Bapa, di malam hari ini, atau mungkin di sore hari ini, kami kembali datang kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan kami, dan biarlah kami kembali kepada Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau, dan tanpa Engkau kami tidak akan sanggup. Biarlah Tuhan hati kami terus melekat kepadamu, dan biarlah hidup kami yang sementara ini kami jalani di dalam suatu ketaatan akan firman Tuhan. Engkau adalah gunung batu kami. Engkaulah kubu pertahanan kami. Tanpamu kami akan binasa. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan sanggup menanggung segala perkara. Bersama dengan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.